jadilah ikhwan TKN yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat, agama, dan negara. Maka Pangersa Abah berharap murid-muridnya ini berdaya guna dan berhasil guna. Artinya kuat dan bermanfaat. Jadi kita sebagai murid-murid Pangersa Abah, ayo kita intip apa sih yang diinginkan guru kita kepada kita adalah menjadi kuat dan bermanfaat. Apakah kuat dari sisi finansial? Apakah kuat dari sisi intelektual? Apakah kuat dari sisi spiritual? Apakah kuat dari sisi emosional, personal, organisasional, dan lain sebagainya? Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya bukan hanya kuat, tapi bermanfaat. Jadi yang kuat finansial ya bermanfaat, yang kuat intelektual bermanfaat, yang kuat spiritual, organisasional bermanfaat semuanya. Dan ini diilustrasikan di dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Gitu ya. Oh, harus ditasih dulu nih sama beliau nih ya. Allah memberikan perumpamaan. Alam taro, tahukah kamu kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Nah, ini ya. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Apa itu pohon yang baik? Asluha thabit, akarnya menghunjam ke dalam, wa far'uha fis sama, dan cabangnya sampai langit, tinggi banget prestasinya. Tapi tinggi itu bukan untuk tinggi-tinggian, bukan. Di dalam ayat 25-nya tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, memberikan setiap saat, memberikan buahnya dengan izin Allah. Wa yadribullahul amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Allah membuat perumpamaan kepada manusia semoga mereka mengambil pelajaran. Nah, jadi ada kriteria pohon yang baik. Kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu tertanam, terhunjam ke dalam bumi. Kuat. Inilah yang diinginkan Pangersa Abah dalam wejangan. Kuat dan bermanfaat. Jadi berawal dari kekuatan. Agar kita menjadi bermanfaat, tentu kita punya kekuatan. Nah, itu. Untuk menjadi lebih bermanfaat, kita perlu kuat. Kalau semakin besar kekuatan finansial, maka potensi kebermanfaatan semakin besar. Nah, lalu kuat dan bermanfaat. Nah, yang pertama, dia menghunjam ke dalam. Artinya, pohon itu kalau belum apa-apa pengen buru-buru muncul, itu biasanya nggak kuat. Itu pengen buru-buru diakui, pengen cepet-cepet dipuji, itu nggak kuat. Tetapi terus aja, tanam aja ke dalam terus. Terus sampai dalam, lebih bagus, karena itu adalah pondasi. Nah, pondasi itulah pondasi khidmah kita kepada guru. Jadi ketika kita ingin menjadi pohon yang tinggi, tanamnya sedalam-dalamnya. Karena semakin mendalam kita akan, akar-akar itu akan menyerap nutrisi-nutrisi doa guru. Itu bekal untuk menjadi pohon yang tinggi. Nah, itu khidmah, terus khidmah, mendapatkan doa guru, maka doa gurulah yang membuat pohon itu menjadi menjulang tinggi sampai cabangnya ke langit. Tapi bukan cuma buat tinggi-tinggian. Kalau udah tinggi ngapain? Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, memberikan buahnya setiap saat dengan izin Allah. Nah, semua itu atas izin Allah. Buah apa? Yang memiliki kekuatan finansial, ya buahnya buah kebermanfaatan finansial. Yang memiliki kekuatan intelektual, ya buahnya buah kebermanfaatan intelektual. Maka yang udah kuliah, nambah kuliah lagi Ustaz Andika gitu ya. Tapi bukan untuk tinggi-tinggian sebenarnya, tetapi untuk memberikan kebermanfaatan. Nah, maka orang yang akarnya kuat, la ilaha illallahnya kuat, khidmahnya kuat, sehingga mendapatkan nutrisi doa guru, ini suatu saat akan memberikan buahnya itu setiap saat.
Artinya setiap saat itu buahnya banyak sekali. Kebermanfaatan finansialnya begitu banyak. Yang menjadi ustadz, yang menjadi ulama, kebermanfaatan intelektualnya begitu banyak. Lagi-lagi keluar ide, lagi-lagi keluar ide. Yang organisasional menelurkan prestasi-prestasi organisasi. Program-program eksekusi bermanfaat, mengukir prestasi dari prestasi ke prestasi. Nah itu ya. Jadi inilah buah yang begitu banyak. Lagi-lagi ngukir manfaat, lagi-lagi mengukir prestasi. Beliau menginginkan kita kuat dan bermanfaat. Untuk menjadi bermanfaat harus kuat dulu, gitu kan? Untuk kuat, tanam diri kita serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Kalau orang sombong nggak akan diangkat oleh pangarsa abah itu. Orang sombong itu cara pangarsa abah menyayanginya nggak dikasih angkat, gitu kan? Kenapa? Kalau dikasih tinggi sombong, mendingan nggak usah dia doakan biar tinggi, gitu kan? Maka tanam diri kita, idfin wujudaka fi ardil humul, tanamlah dirimu dalam tanah keheningan, tanah ketidakpopuleran, tanah yang dalam, gitu ya. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Karena pohon yang tidak ditanam itu tumbuhnya nggak sempurna. Belum apa-apa pengen muncul, gitu kan? Belum apa-apa ingin dipuji, ingin mendapatkan pengakuan. Yang model begini nggak didoain sama guru. Maksudnya guru doainnya nggak usah tinggi-tinggi lah, lo nggak kuat, gitu kan? Kenapa? Kalau ditinggi-tinggiin pondasinya aja nggak kuat. Maka pondasi kita tanam diri kita terus merendah, andap asor, tumungkul gitu terus. Biasanya yang merendah itulah yang akan diangkat. Maka stay humble, stay down to earth, itu ya. Pohon yang tinggi tetap dia down to earth. Maka penting bagi kita untuk terus berkhidmat, untuk terus merendahkan diri kita, untuk terus menyerap doa-doa guru. Itulah bekal-bekal kita untuk menjadi pohon yang menjulang tinggi dan terus memberikan buahnya setiap saat.